gue berandai-andai. Iya. Seandainya aja, kan pemerintah ini kan segala sesuatunya ada aturannya kan. Betul. Pasti aturan dibuat di DPR. Betul. Nah, dari berbagai macam, mungkin untuk di industri atau di ketenaga kerjaan kan sampai ada kementeriannya kan gitu kan. Pasti kan ada aturan yang mengatur di dalamnya kan ya. Gue mikirnya gini, seandainya aja di Indonesia ini asumsi gue aja ya, di Indonesia ini kalau aturan itu dari pemerintah dijalankan oleh setiap perusahaan tanpa terkecuali dari sisi aturan gaji ya kan dan sebagainya gitu kan, kayaknya nggak ada rakyat miskin kalau menurut gue gitu. Ya, kali ini gue ditemenin sama kawan gue yang biasa ada di pojok sisi sebelah kanan gue, Mas Andri. Oke. Udah kenal. Iya. Udah 3 segmen nih gue sama Andri. Ya, kebetulan kemarin dia lagi Malaysia apa kemana? Segmen ketiga ya. Brunei. Oh Brunei. Iya. Kalau menghilang dari Wentri. Iya. Di situ. Kabur-kaburan ya. Asli susah ngomongnya. Ya. Jadi kali ini kita cukup rindu sebenarnya. Karena sudah lama kita nggak berjumpa dengan kawan kita yang ini. Siapa nih? AO. Dari meriah. Gimana mau sehat? Alhamdulillah sehat. Dan rindulah berat. Kenalin dulu nih mungkin yang belum kenal Bang Ao ini ya, atau yang emang udah kenal. Kalau yang subscribernya Maru Channel pasti udah tahu. Pasti. Dulu kita di Maru Channel itu sering buat itu video-video komedi pendek ya. Betul. Nah, Bang Ao ini pemerannya sebagai RT. Pak RT. Iya, RT-nya. Bayangin di sini ya. Iya. Oke, Mar, bisa lanjut, Mar. Gimana? Bisa dikenalin dulu lah teman-teman, takut masih ada subscriber baru gitu yang belum kenal Bang Ao nih. Siapa sih nama asli Bang Ao sebenarnya? Kenalin nama asli gua Samsudin. Gua biasa dipanggil AO. Panggil Ao. Selain AO, Iam. Ya, ada kan Iam kan? ada. Kenapa bisa Iam? Iya, kenapa bisa Iam? Aduh. Itu masa lalu sih sebenarnya, masa lalu. Itu tahun 2009 kalau nggak salah itu. 2009 2010 lah. Waktu zaman ABG biasa jangan pakai nama-nama samara. Iya. Berdua sih, yang lain juga pasti ada kan nama samara. Siapa, Mar? Oh, komplain orangnya. Sorry ya. Kenapa nama Iki ketawa? Mas Iki. Kemarin sudah sempat kita bahas nama Iki bareng Mengen. Gimana aktivitas untuk saat ini? Apa kesibukan? Kerja sih, masih sibuk kerja. Gue kira lu udah nggak beca. Jahat lu, Mar. Bukan doain yang bagus-bagus. Susah. Oh, susah. Jadi dia asal ditelepon nih sama Cuya. Kesini. Ngapa? Ya emang kan dia begitu kan. Ya. Kenapa juga lu maunya emosi, gue bingung. Nggak tahu gue nggak tahu. Makanya lu jangan suka banyak-banyak makan di kambing lah. Sampai mau kemari ya. Tadi enggak nih, udah ngantuk mantap. Kan tadi lu telepon ya. Emang tadi sebelum mulai juga, aduh udah ngantuk ini katanya, udah ngantuk ini. Dia kemarin tadi dari rumah berangkat jam 8. Macet. Macet sih. Enggak sih, enggak macet. Cuma gue pikir, mending nih masih sore gitu kan. Nanti baru mulai ya. Salah siapa sih yang ngaret? Mangga. Dulu dia manggang dulu. Jadi katanya lapar, perutnya kameramen jadi harus ngisi dulu. Emang sih pas sebenarnya pas sampai sini pas kan makan iya. Kan dulu ikut aja sekalian. Udah tenang disiapin amplop mah. Geser dulu amplopnya. Udah boleh ngelem. Udah boleh ngelem sama kreatif itu, tenang aja sih. Pulang mah dongkosin. Nggak dikepelin nggak? Nih. Gitu Sur. Terima kasih Mas Surya. Mas Riki. Mas Riki.
Jadi kita ngopi lu santai aja, santai. Emang di sini lu gua panggil, gua kontak lu buat bercerita aja sih, karena lu udah lama juga nih Maru Channel udah nggak tayang lagi film. Kayak lu kaget kan sekarang Maru Channel tampilan seperti ini? Iya, kaget gua. Kaget gimana? Udah jangan lebay. Lanjut Mar. Berapa tahun udah kerja di Garmen itu? Kerja di Garmen gua hampir 4 tahunan nggak salah. 4 tahunan ya. 4 tahunan gua kerja di Garmen. Itu dari sebelum merit apa sudah merit? Gua dari sebelum merit. Udah terjun di Garmen. Udah terjun di Garmen. Tapi perusahaannya itu juga, bukan? Beda. Beda. Pindah-pindah. Kalau yang baru ini gua baru 4 tahun. Sebelumnya, sebelum nikah kan kerja tuh di Garmen tuh. Itu berapa tahun? Hampir 10 sih. Berarti pengalamannya udah lama banget, Mas. Meskipun di pabrik ini baru 4 tahun gitu. Betul. Lumayan sih. Tapi di Garmen itu identik kan biasanya sama wanita nih ya, yang kerja. Nah, ini tiba-tiba lu masuk Garmen. Ada rasa minder nggak sih waktu lu awal masuk Garmen itu kerja di situ? Apa udah jalanin aja seperti apa? Kalau buat minder, gua awal-awal nggak ada. Nggak ada. Cuma berhubung nekat gua pengen kerja gitu kan. Jadi ya lu jalan. Udahlah gua kerja dulu gitu kan. Nah minder-mindernya itu setelah tahu, ternyata kayak gini gitu Garmen. Banyak perempuannya gitu. Di situ gue sempat minder. Tapi gue berhubung ya udahlah gitu kan, jalanin dulu kebutuhan juga gitu. Makanya ya udah gue jalanin sampai saat ini ya gitu. Jadi ya mungkin masih dibilang sekarang tuh udah terbiasa. Iya. Ya mungkin emang identiknya kan Garmen itu kan pekerjanya atau karyawan itu kan emang wanita. Makanya mungkin tadi aku ditanya ya apa namanya, minder enggak gitu kan. Minder enggak kalau masalah apa namanya pekerjaan, karena di situ emang mayoritas kan cewek gitu kan. Iya betul. Nah, terus kalau soal ini apa namanya, soal gaji ya, setiap kita orang bekerja kan pasti kan ada gajinya tuh. Iya betul ya kan. Nah, gue mau nanya dulu nih, status lu di perusahaan itu sebagai apa? Karyawan kah, atau leader kah, atau HRD gitu? Iya, tinggi aja. Tapi mudah-mudahan sih, doain aja ya. Kalau buat saat ini gua jadi leader sih. Oh, jadi leader. Iya. Jadi leader berarti tanggung jawabnya pun lebih berat lagi ya. Pasti itu setiapnya namanya kerjaan udah ya mungkin masih dibilang naik pangkat ya. Iya. Pasti bebannya juga tuh bertambah. Iya betul. Tapi sesuai nggak? Jadi ada peningkatan jabatan itu sesuai nggak, diimbangi nggak sama yang namanya bayaran atau gaji gitu? Kalau menurut Ao itu? Kalau buat masalah upah, yang namanya manusia kan nggak ada puasnya, gitu kan? Ya pasti rasa ingin buat terus bertambah ada ingin gitu kan. Cuma ya kita kan nggak tahu gitu kan. Mungkin pihak perusahaan juga mengikuti sesuai prosedur. Nah, kita juga, gue juga ya itu harus mengikuti sesuai prosedur. Tapi harapan mah ada, tapi lagi-lagi kita ya mau gimana, karena perusahaan yang menggaji kita ya untuk bekerja di situ atau ya, jadi aturan-aturannya ya mau nggak mau kita ikutin gitu. Kalau masalah upah sih sebenarnya gue pengen gitu kan, kayak UMR sekarang berapa duit sih gitu kan. Benar. Ya, kan? Untuk Kabupaten Tangerang yang kalau nggak salah sekitar 47 49 ya. Di angka segitu ya, 47 49 ya. Kalau UMK kota ya udah 5.000 ya. 5.000 berapa itu. Ya gue nggak mau kota dah, kita di sini aja deh, nggak apa-apa. Kabupaten Tangerang. Ya, nyampe 10 juta ya. Ya amin, kalau bilang lebih bagus. Dari sini juga lu amplopin, tenang aja. So udah disiapin. Siap. Geser Sur. Dalamnya agak kencengan dikit. Amplopnya gedean. Tapi nih gue mau nanya ya. Itu kan Garmen nih, banyak cewek-cewek nih. Nih gue kenal lu nih, kalau udah ngeliat cewek nih, iya matanya agak buka aib. itu
masih sama kah dengan AO yang dulu? Apa berbeda setelah sudah berkeluarga? Ya. Coba. Kalau masalah buat mungkin masih dibilang suka lirik-lirik sono gitu kan. Ya, Ya. Terus di masalah ditanya masih sama yang dulu sampai sekarang. Kan gue taunya kalau Jujur nih ya, Iya, gue oke. jujur nih, Oke. jujur. Ya mungkin masih dibilang sama-sama. Oh iya, sama. semoga kamu yang di rumah tidak menonton ini ya. Tapi tetap itu kan mungkin masih dibilang yang namanya lelaki gitu kan. Betul. Wajar. Wajar sih ya, Ya kan? mungkin ya. Iya, yang penting kan di hati. Ya kan? Hah? Luar biasa. Dalam. Di hati ada satu nama, tapi di mata gitu kan. Yang namanya mata kan gunanya untuk melihat. Ya kan? Ya gue sendiri gitu kan. Kalau yang lain sih ya gue nggak tahu gunanya untuk melihat. Ya udah gitu. Ya anjing retorika. Iya. Ngomong-ngomong udah punya berapa? Gila ya emang. Dulu itu dia ya yang gue tahu kalau udah ngeliat Ya. perempuan tuh matanya ya begitu jadi. Tapi jujur ya gue pengen gitu. Gue pengen berubah gitu kayak Jadi yang lebih baik gitu. baja Udah lah. hitam. Kalau mau jadi baja hitam. Enggak lah gitu. Iya maksudnya pengen gitu. Gue sempet kadang-kadang nggak usah lagi sholat deh gitu kan, atau entah itu lagi mau tidur, entah itu lagi ngelamun gitu kan. Pengen gitu pikiran bersih gitu kan, nggak usah kayak dulu gitu kan. Udah biasa aja, jalani normal-normal aja gitu. Ngeru masa. Iya, Kalau masa orang kabupaten gitu. mah ngeru masa. Iya, pengen gue kayak gitu sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa setiap ada Asrat. ini pasti kayak gitu lagi. Tapi kalau kata gue sih normal sih Indri ya. Ya, iya sih emang Normal kan? Tapi bang lu nggak tertarik sama Iya. wanita. Cuman Jadi, memang emosi. memang di situ ada memang di situ ada batas. Cuman kita memang ada batasannya karena kita itu statusnya sekarang udah nggak seperti dulu. Kalau dulu kan kita masih bujangan, mau lirik sana lirik sini mungkin oke lah ya. Oke aja. Tapi untuk sekarang kan kita harus tetap menjaga yang perasaan yang di rumah. Gitu. Tetap di hati mah satu kan. Iya, biasa. Yang Di di mata, rumah, di mata. di mata ya udah. Banyak namanya kita punya mata ya. Ini gitu. Iya banyak kan. Aduh. Tapi gue mau ngomong agak sedikit ini. Kalau di tempat perusahaan lain kan ada namanya kebijakan apa atau peraturan ya Ndri Iya ya. peraturan. Kayak karyawan itu kalau udah dikontrak berapa bulan kemungkinan dia akan menjadi seorang karyawan. Ya. Di lu ada nggak sih pengangkatan seperti itu? Status gitu. Status. Status. Kalau masalah itu gue juga masih bingung sampai sekarang ya. Masalahnya gue udah sampai Setua ini. enggak 4 tahun dah. Ya. Ya kan dari pertama awal gue masuk ke PT ini Iya. sampai sekarang pun gue masih suka tanda tangan kontrak. Nah, makanya gue nggak tahu tuh kapan karyawannya. Itu per 1 tahun per berapa bulan? 6 bulan. Penuh. 6 bulan sekali. Nah, yang gue tahu kalau setiap akhir kontrak itu biasanya ada undang-undang cipta kerja. Lo tahu itu nggak? Ya memang kebanyakan itu Mar. Jadi Iya kita kan? gini, kita itu kerja, tapi kita nggak memahami aturan undang-undang ketenaga kerjaan. Iya. Jadi kebanyakan akhirnya gini, setiap karyawan itu kan mengikuti udah aturan, padahal dia ada hak di situ, ya kan? Atas aturan emang udah dibuat sama pemerintah. Iya benar. Ya, cuma mungkin secara pengetahuan atau informasi tentang hak-haknya karyawan itu sedikit bisa diakses sama karyawan. Atau mungkin dia juga nggak mencari tahu gitu Iya, kan. sebenarnya kan di internet banyak. Banyak sebenarnya gitu. Tapi memang ya kembali lagi lah, mungkin gue juga nggak bisa nyalain, emang banyak mayoritas perusahaan ya. Ya karena dia itu mungkin buat menghindari hal-hal sesuatu mungkin gitu kan, pakai sistem kontrak gitu kan, nggak ada sistem pengangkatan karyawan. Gue juga lagi-lagi nggak bisa menyalahkan, nggak tahu itu benar atau salah kan. Iya, gitu cuman kan. memang ketentuan di situ kan ada UCK ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu yang gue tahu. Tapi di kasus teman gue itu dia per 1 tahun. Per 1 tahun. Per 1 tahun. Ketika dia kontraknya habis 1 Ya. tahun itu, maka dia mendapatkan 1 kali gaji. 1 kali gaji. Nah, lu gitu nggak, misalkan 6 bulan gitu kan, ya minimal berarti setengahnya itu dapat nggak? Nggak, pasti tanda tangan doang kan. Tanda Biasanya doang. Iya. Coba ini. Tolong. Coba Pak.
Bagaimana? Ya kita juga Ngopi dulu nih ya. Iya. Ya memang di situ juga ada apa ya? Ya di sini lu bercerita tentang ya keluh kesah seorang pekerja, ya wajar lah menyampaikan harapan atau ya kan, atau menyampaikan keinginan, ya wajar-wajar saja sebenarnya. Adapun pengabulan itu kan kembali lagi kepada haknya perusahaan kan gitu kan. Betul, ya. Ya kayak kita demo aja kan, semua demo untuk kenaikan UMR. Ya, kita kan semua berhak kan mengajukan itu, tapi kan keputusan semua ya ada di pimpinan dan entah dari pemerintahan gitu. Tapi gue pernah berpikir gini, Mar, karena gue juga seorang pekerja ya, buruh ya gitu kan, udah berapa kali pindah kerja gitu. Yang gue pikir gini, Mar, gue berandai-andai, seandainya aja kan pemerintah ini kan segala sesuatunya ada aturannya kan. Betul. Pasti aturan dibuat di DPR. Betul. Nah, dari berbagai macam, mungkin untuk di industri atau di ketenaga kerjaan kan sampai ada kementeriannya kan gitu kan. Pasti kan ada aturan yang mengatur di dalamnya kan ya. Gue pikirnya gini, seandainya aja di Indonesia ini asumsi gue aja ya, di Indonesia ini kalau aturan itu dari pemerintah dijalankan oleh setiap perusahaan tanpa terkecuali dari sisi aturan gaji ya kan dan sebagainya gitu kan. Kayaknya nggak ada rakyat miskin kalau menurut gua gitu. Setidaknya semua tercukupi. Nah iya, gitu kan. Karena kita tahu kan, Mar, UMK ya kan. Kita dari gaji dulu dah. UMK kan jelas angkanya. UMK Kota Tangerang, UMR kabupaten gitu kan udah jelas. Tapi realita yang ada di lapangan yang gua tahu karena gua juga buruh ya. Dan itu sama sekali nggak jalan gitu. Dan gue nggak tahu apa karena pengawasannya terhadap suatu perusahaan-perusahaan itu atau apa sih, gue juga nggak ngerti gitu kan. Iya, benar sih. Kadang juga kita masih banyak temuin nih, kayak teman-teman juga banyak yang bekerja, ya memang secara administrasi kayaknya gampang banget gitu. Iya. Cuman sebatas KTP dia bisa kerja. Iya. Akhirnya timbal balik yang diterima oleh para karyawan juga akhirnya ya udah nggak sesuai dengan itu. Gue nggak tahu itu kesalahan siapa di situ sebenarnya. Yang masih tertanya ya, mudah-mudahan dengan profesi lu saat ini ya lu tetap dapat tercukupi lah keluarga kan gitu harapannya. Kalau kata Bang Joki kemarin, Bang Pajar. Bang Pajar ya benar. Intinya mah bersyukur aja lah dulu gitu kan. Dia seorang ojol kemarin itu di segmen kedua dia di sini ngobrol sama kita. Kita interview di sini Dan memang sama semua juga penghasilannya juga kadang naik, pendapatannya besar, kadang juga kecil. Cuman memang kembali lagi sama kitanya nih. Kembali lagi cara kita menyikapi itu semua sih. Di balik aturan-aturan itu ya kita bisa apalah. Nggak ada power dan kekuatan kita untuk melakukan itu, apalagi lu sendiri atau gua sendiri nggak bisa kita, kecuali kita semua kumpul bareng dan itu baru bisa. Paling itu sih. Tapi istri gimana, semua sehat, anak? Alhamdulillah sih sehat. Lu udah punya anak berapa sih sekarang? Sekarang gue punya anak 2. Cewek cowok semua. Guys, jagoan semua. Keren. Akan nambah sih sebenarnya, akan nambah lagi. Pengen sebenarnya. Cuman ya begitulah. Tapi lu nggak ngikutin program KB 2 anak cukup gitu? Ini tergantung sih sebenarnya. Pengen sebenarnya, cuma gue pengen dapat cewek sebenarnya. Iya. Dan punya anak cewek. Siapa tahu kalau misalkan gua udah dapat cewek yang tadi dibilang dari dulu sampai sekarang gua masih ada perubahan nggak masalah kalau ngeliat cewek itu suka begini siapa tahu gua dapat anak cewek gua bisa berubah. Lu bisa ingat anak gua cewek gitu kan. Pelajaran ya. Biasanya ada sebab perubahan dari seseorang gitu kan. Tapi kan itu ada ilmunya juga. Kalau di agama itu ada ilmunya juga itu tentang namanya syariatnya kita biar bagaimana punya anak cewek itu ada. Ada. Nah, ada. Boleh tuh. Lu nanya sama Amar di podcast yang satu lagi. Nah, lu bisa di situ bisa komen aja di acara gua mau bras sama bareng Bang Ukon. Dia juga kena sama Bang Ukon sebenarnya. Pernah pada saat itu dia duduk bareng gua ngaji pas Fathul Ijar kitabnya tentang bersetubuh, datang. Habis kitab itu selesai kagak datang.
Gue pengen nyoba sebenarnya. Karena ngaji di setengah, jadi yang nggak jadi. Nggak jadi setengah. Ya bagus anaknya cowok, nggak jadi setengah gitu. Kalau setengah repot juga kan. Luar biasa sekali ya. Ngobrol lagi dah. Iya ngobrol dulu. Terima kasih banyak kok. Lu udah ngeluangin waktu lu di sini. Oke siap sama-sama. Duduk bareng gua ngobrolin ya betul. Dan balik ini kita buat konten sebenarnya sih lebih ke arah ya kita biar ngobrol aja sih sebenarnya. Udah jarang banget nih kita ngobrol nanti. Asli. Mungkin sebelum closing lu ada pesan-pesan yang lu harus sampaikan mungkin ke teman-teman sepekerjaan sesama buruh silakan disampaikan atau hal lain. Atau hal lain. Sampai ya. Buat teman kerja dah. Selagi kita masih dikasih sehat, ya pertama nih, yang ayo kita bekerja yang baik, gitu kan, bawa nama baik kita dan nama baik perusahaan juga. Terus masalah apa lagi ya? Terserah harapan lu sampein aja sebelum gua closing. Buat pemerintah juga nggak apa-apa ya. Biar ngedenger aspirasi ente sebagai buat ini aja buat para buruh aja ya. Iya, buat para buruh. Pokoknya ya dimanapun kita bekerja, jaga nama baik kita dan nama perusahaan kita. Dan terutama gaji sih sebenarnya. Silakan. Nggak apa-apa. Iya, masalah gaji sih sebenarnya mah. Ya kalau diri gua pribadi sih jalanin aja dulu, bersyukur aja dulu gitu kan dengan tapi kan ada istilahnya bersyukurlah maka akan kutambah ya. Nah, ya, tapi gua kurang setuju loh. Nah, betul. Kalau lu punya istri jangan bersyukur. Bertambah gitu. Ditambah dong ya kan. Makanya punya istri mah bersabar. Jangan bersyukur lu punya istri. Ya selagi kalau ditambah gimana? Selagi kita mampu ya nggak jadi masalah. Oh iya keren. Bener nggak? Jawabannya bagus. Iya, selagi kita mampu walaupun kita bertambah istri nggak jadi masalah. Yang penting kita adil. Betul. Gitu. Tapi tergantung dari istrinya mau nggak diadilin. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan istri awak terima. Mungkin sampai di sini kita ngobrolnya. Oke, siap. Udah cukup lumayan kita. Ente juga udah berbagi cerita ke kita semua, ke teman-teman Maru Channel nih dalam acara Ruang Cerita ini. Dan harapannya juga semoga mungkin gue ulas sedikit, mungkin harapan buat semua teman-teman buruh, semoga tetap semangat lah. Karena semua juga memperjuangkan keluarganya masing-masing. Jadi bekerjalah sungguh-sungguh dan niatkanlah untuk ibadah. Agar semuanya tidak menjadi sia-sia. Itu aja mungkin. Thank you. Terima kasih banyak kok udah mampir di sini. Next kita ngobrol bareng lagi. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.